Biasanya manusia itu seperti ini, yin yang sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Ya, teman-teman semua, pada video kali ini tema yang mau saya bahas judulnya adalah karakter sebuah sistem. Karakter sebuah sistem. Sebuah sistem. Sebenarnya pengertian tentang sebuah sistem ini bisa sangat luas ya. Tetapi dalam konteks yang lebih sempit untuk memudahkan pembahasan kita bisa terjemahkan sebagai sebuah tata cara, sebuah perangkat aturan ya untuk sesuatu wilayah yang mencakup orang tertentu ya. Misalnya agama itu juga memiliki sistem. Negara kita memiliki sistem. Ada juga yang namanya sistem hukum Indonesia. Kemudian ada yang namanya sistem operasi ya kalau di dalam komputer gitu dan sebagainya. Nah, izinkan saya menyederhanakannya supaya Anda lebih paham tentang sistem ya. Saya kasih contoh paling gampang kalau di bisnis MLM. Itu dulu, saya mulai dari situ. Jadi kalau di MLM tuh ada sebuah sistem dan sistem itu memandu orang-orang member di dalam bisnis MLM itu untuk bisa melakukan hal-hal yang perlu dilakukan. Jadi kayak semacam step by stepnya gimana. Misalnya, pertama itu harus memiliki impian. Yang kedua itu harus membuat daftar nama. Yang ketiga itu prospecting ya, menawarkan. Keempat follow up dan seterusnya. Sehingga orang yang baru bergabung itu tahu, begini toh caranya untuk bisa berhasil. Dan langkah-langkah itu nanti akan diajarkan terus-menerus. Itu yang dinamakan duplikasi. Jadi sebuah sistem itu salah satunya juga adalah bagaimana supaya ini bisa diajarkan untuk setiap orang yang ada di dalam sistem itu. Nah, karena sebuah sistem itu melibatkan orang lebih dari satu, salah satu yang perlu diperhatikan dalam sebuah sistem adalah bagaimana supaya itu bisa diduplikasi. Mungkin ada orang-orang yang di bisnis MLM itu bisa mencapai suksesnya itu dengan cara-cara yang canggih ya, tetapi akan menjadi susah kalau tidak bisa diduplikasi. Oleh karenanya biasanya sistem itu menggunakan asumsi bagaimana supaya orang segoblok mungkin itu bisa meniru, bisa melakukan hal itu. Sehingga otomatis yang jadi acuan dalam sebuah sistem adalah umumnya orang. Nah, itu contoh di bisnis MLM. Di dalam agama juga sama. Salah satu di dalam sistem agama, misalkan di Islam, itu ada anjuran untuk menikah. Itu juga sebenarnya salah satu bagian dari sistem di agama Islam. Sekarang pertanyaannya, kenapa ada anjuran menikah ya, bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad separuh dari agama. Saya berani bertaruh bahwa sebetulnya orang sekelas Nabi Muhammad itu tidak menikah pun tidak masalah. Karena beliau sudah mampu mengelola hawa nafsu, beliau sudah sudah berada pada kesadaran di atas rata-rata, tetapi karena ini kaitannya bukan diri Muhammad sendiri, tetapi bagaimana nanti beliau akan ditiru, maka Nabi Muhammad itu membawa sebuah sistem yang semua orang yang tidak seperti dirinya itu sanggup. Berapa banyak orang yang sanggup untuk tidak menikah kan? Rata-rata orang masih memerlukan itu. Rata-rata orang masih seksnya menjadi dominan di dalam hidupnya. Juga sama,
sistem yang diajarkan di agama Islam, misalnya contohnya ajaran tentang kalau kamu tidak melakukan kebaikan masuk neraka, kalau kamu berbuat kebaikan masuk surga gitu kan. Misalkan tanpa dua hal itu, apakah seorang Nabi Muhammad tetap berbuat baik? Saya yakin iya, karena dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad pun itu sholat sedemikian lama itu ketika ditanya, kenapa engkau yang sudah dikatakan akan diampuni dosanya sebelum, sesudah, dan yang akan datang kok masih sholat? Beliau menyampaikan bahwa apakah aku tidak boleh menjadi orang yang bersyukur? Berarti kan bukan masalah surga neraka lagi. Nah, cuman kenapa tetap pada umumnya ajarannya tentang surga neraka? Karena mayoritas orang itu kesadarannya belum di situ. Jadi karakter sebuah sistem ya, yang pertama adalah satu, bisa diduplikasi ya. Nah, supaya bisa diduplikasi, maka di sini adalah menggunakan keadaan rata-rata orang. Jadi kebanyakan orang bagaimana? Nah, supaya Anda paham tentang rata-rata ini, saya akan menggambarkan satu kurva, dan ini adalah kurva yang sering Anda temukan kalau Anda belajar statistik atau pernah melakukan riset penelitian ilmiah. Kalau saya dulu kan karena kuliah sering melakukan penelitian, akrab dengan ini. Salah satunya ini adalah kurva normal De Gauss. Nah, realitas itu menurut De Gauss itu kalau kita mengambil sampling datanya dengan benar, maka akan selalu tidak jauh-jauh dari fenomena bentuk seperti ini. Di mana di sini adalah angka rata-rata ya. Yang di sini pasti ada penyimpangannya yang disebut standar deviasi nih ya. Nah, katakanlah beginilah. Nah, ini adalah ekstrim ya, ekstrim kiri katakanlah, ekstrim kanan. Nah, jadi sebuah sistem itu perlu mewakili rata-rata, itu dibuat aturan, dibuat anjuran, itu perlu berdasarkan rentang ini. Nggak boleh ini, nggak boleh ini. Kenapa? Ini sedikit jumlahnya. Ya, bahkan ini paling hanya 2,5%, 2,5% atau mungkin lebih kecil dari itu. Misalnya yaitu tadi, kenapa anjurannya menikah? Ya, menikah. Karena rata-rata orang masih memerlukan pernikahan. Nah, orang yang sudah bisa mengontrol seks, orang yang tidak lagi didominasi oleh seks, paling kan sedikit sekali jumlahnya. Berapa banyak orang yang seperti Robiah Al-Adawiyah, yang dia begitu mencintai Tuhan sehingga sulit mencintai manusia. Berapa banyak. Nah, kemudian kalau di dalam kasus, surga neraka tadi, misalkan dalam agama, berapa banyak orang yang menjalankan ibadah itu dorongannya sudah karena rasa syukur yang mendalam, karena rasa cinta kepada Tuhan. Kebanyakan orang masih karena penggeraknya rasa takut dan rasa ingin mendapatkan kesenangan. Kebanyakan masih di sini. Nah, jadi kalau misalkan ada orang mengkritik, kenapa sih agama kok begini? Ya, karena memang itulah ciri sistem. Ya. Sama halnya seperti sistem hukum berlalu lintas di Indonesia. Kenapa sih harus ada lampu merah? Kenapa harus begini? Karena belum semua orang sadar memberikan kesempatan orang lain untuk lewat. Makanya perlu diatur, ada tilang dan sebagainya. Karena mayoritas orang masih di sini, masih perlu stick and carrot, ya, reward and punishment, hukuman dan imbalan. Jadi ketika kita mencoba untuk mengkritisi sebuah sistem, itu kita juga harus menyadari sistem itu tidak mungkin diciptakan untuk mewakili di sini dan di sini. Sehingga ketika Anda tuh sudah di luar ini, udah di luar rata-rata, Andalah yang perlu memaklumi sistem. Ya memang sistem secara umum dibuat untuk orang umum, bukan orang seperti Anda. Nah, sebaliknya juga pasti orang-orang yang menjalankan sistem ini akan merasa aneh melihat orang yang di luar sistem ini. Kalau di dalam spiritual itu kan di sini adalah zona syariat, di sini zona hakikat, katakanlah hakikat ya. Nah, orang syariat itu kadang memandang orang hakikat kelihatannya sesat gitu loh, dan orang hakikat melihat di sini tuh kayak orangnya orang goblok-goblok banget gitu loh. Menjalankan ibadah kok masih karena dorongan surga neraka. Nah, sebetulnya nggak boleh begitu, karena ini harus bijaksana melihat kesadaran orang pada rata-rata. Dan
Ini seharusnya juga bisa memaklumi bahwa realitas itu ada ekstrim kanan, ekstrim kiri yang di luar rata-rata. Cuman kalau ini disuruh memaklumi ini itu rada susah, mereka kesadarannya masih di situ kan. Seharusnya inilah yang mampu memaklumi ini. Jadi kalau sudah berada di sini, lalu derajat maklumnya rendah, berarti belum di sini, belum di ekstrim di luar sistem ini. Nah, pemahaman kita terhadap sistem ini maksudnya adalah supaya kita akhirnya bisa menyadari bahwa kita tidak bisa membuat aturan yang menaungi semuanya. Pasti ada hal yang tidak bisa dinaungi. Sebuah sistem disebut sebagai sempurna tidak bisa diukur dari apakah semua orang terwakili atau tidak. Tetapi lebih kepada bagaimana yang umum, yang rata-rata ini mampu difasilitasi sehingga menjadi pijakan awal sebelum mereka berada di yang sedikit atau yang tidak rata-rata ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.